Salam sejahtera dalam nama Tuhan Yesus. Salam. Shalom. Pertama saya mengucapkan terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu dalam acara kedukaan kemarin. Tuhan memberkati. Firman Tuhan pada siang hari ini diambil dari Mazmur 71 ayat 7b, ya, yang sudah dapat berkenan untuk membacakan. Mazmur 71 ayat 7b. Mazmur 71 ayat 7b. Beginilah firman Tuhan. Bagi banyak orang aku seperti tanda ajaib, karena Engkaulah tempat perlindunganku yang kuat. Dan di ayat ini kita akan mengambil tema yang 7b-nya. Karena Engkaulah tempat perlindungan yang kuat. Ya. Saudara, di sana sini tidak sedikit menganggap Tuhan itu seperti ban serep. Ya. Bila mana ban tidak bocor, tidak dicari serep. Tuhan juga sering disamakan dengan rumah sakit. Kalau tidak sakit parah, tidak berurusan dengannya. Demikian dalam kehidupan banyak orang, kalau tidak menghadapi masalah berat, mereka tidak akan mencari Tuhan. Saudara, kerentanan manusia terletak pada 3 faktor. Yang pertama, bahwa manusia memiliki fisik yang fana. Fisik manusia yang telah jatuh dalam dosa sangat rentan terhadap penyakit dan kematian. Sebab kehidupan kita bukan bertulang besi, berotot kawat, dan berkulit baja. Seperti kalau lihat wayang itu Gatot Koco sebenarnya, kalau wayang kulit Gatot Koco ya. Kalau cerita wayangnya itu Gatot Koco, anaknya Bima yang dikisahkan dalam Mahabharata. Ketika datang ke rumah sakit, kita dapat menyaksikan banyak orang tergolek keadaan yang tidak berdaya karena sakit penyakit. Pada waktu itu kita akan lebih menyadari betapa rentannya tubuh kita siang ini. Maka siang hari ini akan menghayati betapa rentan dan fananya manusia. Yang pertama, yang kedua, hidup di dunia menghadapi banyak bahaya yang mengancam setiap saat yang tidak diketahui sebelumnya. Kalau Sabtu yang lalu saya ke rumah almarhumah, masih berbincang-bincang
Sabtu kemudian dipanggil, dan kemarin hari Sabtu sudah diketemukan dan acara boleh berjalan lancar dan semua oleh kemenangan Tuhan. Yang kedua, hidup di dunia menghadapi banyak bahaya yang mengancam setiap saat, tidak diketahui sebelumnya. Banyak bahaya yang melampaui kekuatan manusia ada di sekitar kita. Ada seorang membawa tas, dia tidak menyadari, tiba-tiba tasnya ditarik seorang wanita sampai diterbawa oleh tarikan yang mengendarai motor itu. Waduh, sungguh mengerikan ini. Bahaya-bahaya yang melampaui kekuatan manusia ada sekitar kita. Saudara, di tahun-tahun mendatang manusia akan lebih berhadapan kepada keadaan dunia yang penuh ancaman. Sepertinya perang di Eropa belum berakhir. Krisis BBM juga, bencana alam, epidemi penyakit, rasa-rasanya COVID-19 belum berakhir, dan lain sebagainya. Untuk itu pada siang hari ini kita akan membaca di dalam Dua Timotius pasal 3, ya, 2 Timotius pasal 3 ayat 1 sampai 5. Coba membacakan. Timotius pasal 3 ayat 1 sampai 5. Beginilah firman Tuhan. Ketahuilah bahwa pada hari terakhir akan datang masa sukar. Ya. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pefitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama. Yang ketiga, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Ya, cukup. Saudara, itu keadaan akhir zaman. Yang kedua, yang ketiga, adanya kuasa gelap yang jahat berusaha menyeret manusia kepada kegelapan abadi. Itu yang sudah kita baca tadi. Saudara, bahayanya kuasa kegelapan bukan hanya pada sepak terjangnya yang dapat membuat hidup manusia sengsara di bumi ini, tetapi juga menggiring dan mempersiapkan manusia menjadi warga api yang kekal. Kegelapan mendorong kehidupan setiap siapapun yang tidak percaya Tuhan akan dibawa ke dalam warga api yang kekal. Bila mana kuasa iblis hanya membuat manusia mengalami kesulitan di bumi,
Hal itu bukan masalah sama sekali, bahkan justru bisa menguntungkan. Karena dengan keadaan yang tersebut, manusia bisa tergiring ke dalam kerajaan surga. Saudara, dengan kelicikannya iblis berhasil mengirim di sana sini banyak orang kepada kebinasaan melalui keadaan aman dan nyaman. Bila mana keadaan yang dirasa aman dan nyaman membuat orang menjadi lalai dan tidak menyadari bahwa sebenarnya dirinya itu sangat rentan. Dalam hal ini, saudara, kondisi yang berbahaya bukan hanya pada saat kondisi finansial yang lemah, namun justru ketika kondisi finansial kuat, karena kita cenderung tidak merasa membutuhkan Tuhan. Sebagaimana tema firman Tuhan sekolah perlindungan itu, apa saudara sebenarnya yang dimaksud dengan perlindungan itu? Menurut pengertian umum, perlindungan artinya naungan, tempat atau kuasa untuk memperoleh perasaan aman, nyaman, dan dijauhkan dari ancaman serta malapetaka. Menjadi persoalan yang tidak sederhana ketika dipersoalkan apa dan bagaimana perasaan aman atau nyaman itu, dan apa yang dianggap sebagai ancaman dan malapetaka. Jika dipandang dari sudut manusia pada umumnya, perasaan aman dan nyaman adalah suasana sukacita atau kegembiraan, kebahagiaan. Saudara perhatikan WL single, kita juga ada junior yang sambil menari-nari cita-cita itu puji Tuhan. Ya, tapi biarin aja, anggap itu penari. Kan kalau di gereja-gereja yang besar itu ada WL singer, ada choir, dan ada penari. Anggap saja kumpul sama tadi penarinya. Jadi kita menikmati juga sukacita luar biasa. Itu nggak bisa disuruh-suruh, saudara. Otomatis sukacita itu ya. Amin. Ya. Saudara, jika dipandang dari sudut manusia pada umumnya, perasaan aman dan nyaman adalah suasana sukacita atau kegembiraan atau kebahagiaan yang disebabkan atau ditopang oleh terpenuhnya kebutuhan primer sandang pangan, papan, dan sekunder TV dan radio dan lain-lain. Saudara, selanjutnya kalau ada kebutuhan primer, tentunya ada kebutuhan tersier, barang-barang yang lainnya, ya saudara. Barang-barang lainnya, serta kebutuhan tubuh, dan akhirnya jauh dari ancaman perang, epidemi, penyakit, kejahatan manusia, keselamatan jiwanya tidak terancam. Kenyataan yang kita dapati hari ini banyak di depan di sana sini lebih takut ketika pemenuhan kebutuhan jasmani terancam daripada ketika keselamatan jiwanya terancam. Berkenan dengan ini, saya akan bacakan Matius 10 ayat 28. Matius 10 ayat 28 yang berbunyi, dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam
neraka. Saudara, pernyataan Tuhan Yesus ini mengisyaratkan agar kita lebih memperdulikan atas keselamatan jiwa daripada pemenuhan kebutuhan jasmani. Memang kalau kebutuhan jasmani juga harus diperjuangkan, tapi yang utama adalah keselamatan jiwa. Sekaligus di balik pernyataan ini Tuhan Yesus menjamin bahwa Tuhan melindungi orang percaya. Tuhan berkata, jangan takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh. Berarti ada jaminan untuk mengantisipasi segala ancaman ini, saudara. Sebagai Bapa Allah yang memelihara anak-anaknya dengan sempurna, Tuhan Yesus menunjukkan bahwa orang percaya lebih berharga dari bunga di padang. Salomo pun tidak hiasi seindah bunga di padang. Namun orang percaya diperhatikan Tuhan lebih daripada bunga di padang. Seekor burung pipit yang murah diperhatikan Tuhan. Orang percaya lebih berharga dari banyak burung pipit. Amin, saudara. Oleh sebab itu, orang percaya tidak perlu meragukan kasih dan pemeliharaan Tuhan yang sempurna berkenaan dengan kelangsungan hidup jasmani di bumi. Sebab mereka yang khawatir mengenai hal ini dipandang sebagai orang yang tidak mengenal Tuhan atau mengenal Allah. Matius 6 ayat 32. Kehidupan yang tidak mengenal Tuhan adalah orang yang tidak mengerti pemeliharaan Allah semesta alam sebagai Bapa yang dilindungi dengan sempurna, terutama keselamatan jiwa. Saudara, tentunya Tuhan memenuhi bagiannya selama kita juga memenuhi bagian kita. Dengan demikian, kekhawatiran kita harus diantisipasi dengan kerja keras, ya, sebagai sikap bertanggung jawab tanpa rasa takut menghadapi apapun yang bisa terjadi di masa depan. Sebab di luar kemampuan kita, Tuhan akan menopang. Tuhan merencanakan keselamatan atas semua umat manusia, sebab Ia tidak menghendaki seorang pun binasa. Semua tindakan Tuhan di atas muka bumi ini adalah usaha menyelamatkan manusia, yaitu bagaimana mengembalikan manusia kepada rancangan yang semula, yang tidak bertalian dengan selain proyek itu. Tuhan mengerahkan semua perlindungan demi proyek keselamatan manusia. Dalam hal ini dapat diambil kesimpulan bahwa hidup dalam perlindungan Tuhan berarti hidup dalam rencananya. Tuhan tidak melindungi sesuatu yang tidak bertalian dengan rencana atau proyeknya. Proyek satu-satunya adalah mengembalikan manusia kepada rancangan semula. Jadi saudara, kehidupan yang tidak hidup dalam proyek Tuhan tidak mendapat perlindungan. Bila mana selama ini Tuhan memelihara kehidupan manusia secara umum dan secara individu,
Hal ini menunjukkan bahwa Tuhan memberikan kesempatan kepada semua orang agar tidak ada yang binasa. Saudara, bila mana waktu yang disediakan Tuhan habis, di dalam Wahyu, maka bumi akan dibakar menjadi lautan api. Selama kesabaran Tuhan masih ada, Tuhan masih memberi kesempatan orang-orang untuk mendakwakan perkara-perkara lama. Dan kalau bahasa yang agak ekstrim, kesempatan orang-orang untuk berubah, bertobat. Harus diingat bahwa kesempatan untuk menjadi anak Allah hanya sekali saja. Sebab itu kesempatan yang hanya satu-satunya ini harus dihargai. Karena Tuhan masih memberikan kesempatan yang sangat-sangat berharga, maka kehidupan kita siang hari ini tidak boleh menyia-nyiakannya. Kita harus mengerjakan keselamatan kita dengan sungguh-sungguh. Artinya apa, saudara? Artinya berusaha untuk dijauhkan dari kebinasaan, agar keselamatan menjadi milik yang pasti atau memiliki hak penuh masuk kerajaan Allah. Itu terdapat dalam Ibrani 6 ayat 11, 21 ayat 11. Tidak usah dibaca dulu. Nanti saudara bisa membaca di rumah masing-masing. Usaha seperti ini disebut sebagai kehidupan yang mendahulukan kerajaan Allah. Kehidupan yang mendahulukan kerajaan Allah pasti mendapat perlindungan dan pemeliharaan dari Tuhan. Selanjutnya, kalau kita berusaha untuk membawa orang lain untuk masuk proses keselamatan ini, maka Tuhan pasti menyertai kita secara khusus. Dan hal ini nampak dalam janji penyertaan Tuhan sampai pada kesudahan zaman, hanya bagi orang-orang yang melaksanakan amanat agungnya. Kehidupan yang tidak memperdulikan pekerjaan Tuhan tidak layak menerima perlindungan Tuhan. Maka yang belum memperdulikan pekerjaan Tuhan, mari saudara, kita belajar untuk bisa memperdulikan pekerjaan Tuhan. Oleh sebab itu, hendaknya kita tidak mudah berkata bahwa Tuhan menyertai seseorang. Saudara, Tuhan tidak menyertai kehidupan yang menyertai dirinya sendiri, tetapi tidak menyertai pekerjaan Tuhan. Tuhan, saya ulang, tidak menyertai orang yang menyertai dirinya sendiri, tetapi tidak menyertai pekerjaan Tuhan. Oleh sebab itu, pada siang hari ini, jika seseorang mengharapkan Tuhan menyertai untuk melindunginya, padahal ia tidak hidup dalam rencana Tuhan, yaitu tidak mengerjakan keselamatan dan tidak taat serta melayani Tuhan dengan membawa jiwa-jiwa untuk diselamatkan, berarti ia hanya mau menjadikan Tuhan sebagai, maaf kalau bahasa yang lain, Tuhan dianggap sebagai yang bantu itu, saudara. Ingat, Tuhan tidak bisa diperdaya. Usaha memperdaya Tuhan seperti orang yang tidak mengenal Tuhan memperdaya
dewanya. Sesuai dengan rencana Allah. Terima kasih. Dengan ini jelas bahwa orang yang tidak mengasihi Tuhan tidak akan digarap oleh Tuhan.